أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, hari Jumat tanggal 11 Dzulqa'dah 1430 Hijriah, kita kembali berkumpul untuk duduk di dalam majelis ilmu syar'i, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa semoga amal ibadah yang kita kerjakan sekarang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Amin ya rabbal alamin. Masih pengajian kita tentang keutamaan menziarahi orang-orang yang saleh dan duduk bergaul dengan mereka. Hadis yang ke-363 di dalam kitab Riyadhus Shalihin, pengarang menyebutkan an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalul jalisis salih wa jalisis su. Sesungguhnya perumpamaan seorang teman duduk yang saleh dan teman duduk yang jahat, kahamilil misk wa nafikhil qir, seperti seorang penjual minyak dan seorang tukang pandai besi. Fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan
rihan thayyibah. Artinya, seorang penjual minyak wangi, kemungkinan dia memberimu minyak wangi, kemungkinan dia engkau membeli darinya minyak wangi, dan kemungkinan juga engkau akan mendapatkan bau wangi darinya. Wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntinah. Sedangkan tukang pandai besi, kemungkinan percikan apinya akan membakar pakaianmu, dan setidaknya kalau tidak itu kamu akan mendapatkan bau yang busuk darinya. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud hadis ini adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memisalkan perbedaan antara teman yang saleh dengan teman yang tidak saleh, yang jahat. Teman yang saleh, kata Nabi Muhammad SAW, seperti penjual minyak wangi. Dan teman yang tidak saleh seperti pandai besi, bukan pandai besi yang mengolah besi menjadi pisau, menjadi apapun yang bisa digunakan oleh manusia. Perbedaannya dari sisi apa? Kata Rasulullah SAW, kalau pandai besi, kalau penjual minyak wangi, yang itu adalah perumpamaan dari orang saleh, kita akan mendapatkan 3 faedah. Yang pertama, yaitu kita dikasih hadiah minyak wangi. Kalau seandainya sering berteman dengan tukang jual minyak wangi, lihat aja di rumahnya banyak minyak wangi. Kenapa? Karena dikasih sering minyak wangi oleh penjualnya, gratis, bonus kan. Karena teman-temannya nanti akan ngajak teman yang lain, wah itu dapat minyak wangi dari mana? Itu kan siasat pedagang. Yang kedua, yaitu dia bisa beli dari penjual minyak wangi tersebut minyak wangi yang dengannya dia bisa memakai minyak wangi. Yang ketiga, yaitu dia bisa mendapatkan bau wangi paling minimal ini. Penjual minyak wangi nggak ada yang badannya bau wangi semuanya. Kenapa? Karena sering nyoba minyak wangi. Itu paling minimal. Sedangkan kalau tukang pandai besi ada 2 keburukannya. Yang itu adalah diumpamakan oleh Rasulullah SAW sebagai apa? Orang teman duduk yang jahat, yang tidak saleh. Kata Nabi Muhammad SAW ada 2 keburukannya. Yang pertama, kalau sering-sering duduk dengan tukang pandai besi, maka percikan-percikan ketika membuat besi tersebut menjadi pisau misalkan akan terkena pakaiannya. Dan juga paling minimal dia akan mendapatkan bau yang tidak sedap dari penjual, dari tukang pandai besi tersebut karena sering berkeringat. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah. Di antaranya, 1, seorang muslim dilarang untuk berteman dengan orang yang tidak saleh, dan dianjurkan untuk berteman dengan orang yang saleh. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, yaitu orang-orang saleh tersebut akan menjadikan temannya menjadi saleh pula. Jadi kalau berteman dengan orang-orang saleh, maka paling tidak kita akan mendapatkan dari teman kita yang saleh tersebut perbuatan yang saleh. Berbeda dengan teman-teman yang tidak saleh, dengan kawan-kawan duduk yang sering kita duduk dengannya yang tidak saleh, maka kita akan mendapatkan perbuatan buruk, maksiat darinya. Nanti insya Allah saya akan sebutkan apa faedah-faedah berteman dengan orang-orang saleh, dan apa faedah-faedah di dunia keburukan-keburukan berteman dengan orang-orang yang tidak saleh.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa ambil faedah juga minyak wangi boleh diperjualbelikan. Boleh diperjualbelikan dan dia itu suci, tidak najis. Dari hadis ini kita bisa ambil faedah minyak wangi boleh diperjualbelikan dan suci, tidak najis. Hadis yang lain yang ingin kita baca adalah hadis yang ke-366 dari Abu Sa'id an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah berteman kecuali dengan orang beriman, dan janganlah makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Wala yakul ta'amaka illa taqiyun, dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maksud dari hadis ini, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita dengan sebuah larangan. Larangannya apa? Tidak boleh kita berteman dalam artian berteman yang dekat. Ya. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi kita. Kecuali siapa? Orang-orang beriman. Kita boleh berteman dengan orang-orang beriman. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi juga menganjurkan kita dengan sebuah larangan agar tidak ada yang makan dari makanan kita kecuali orang yang bertakwa. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa faedah, bahwasanya makan dari rumah teman boleh. Makan dari rumah teman diperbolehkan. Yalah, bukan sesuatu yang dilarang dan bukan sesuatu yang termasuk menurunkan harkat martabat. Siapa yang mau undang anak, boleh aja. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini juga kita bisa ambil faedah larangan untuk memuliakan orang-orang buruk, ahli maksiat, orang-orang fajir, tukang maksiat, tidak boleh kita muliakan. Kecuali dari pemuliaan kita tersebut kita harapkan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya 367. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi. Artinya, seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Hadis yang keberapa? 367 ya. Seorang laki-laki berdasarkan agama temannya. Artinya ajaran yang dia miliki dalam kehidupan dia, agama yang dia miliki dalam kehidupan dia sesuai dengan ajaran temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah salah seorang kalian perhatikan siapa yang menjadi temannya. Di sini juga hadis riwayat Imam Abu Dawud dan hadisnya lemah, ya. Hadisnya adalah hasan li ghairihi. Hadisnya adalah hasan li ghairihi. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa ambil faedah. Ada pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu yang menarik. Kalau dia punya teman baik, maka akan ditarik kemana? Ke jalan yang baik. Kalau dia punya teman buruk, maka dia akan ke jalan yang buruk. Makanya tadi siang habis zuhur, sebelum kita kajian tentang tawassul, Anda jelaskan termasuk salah satu adab dalam menuntut ilmu apa?